Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngulik Toys. Piye kabari Mas Mbak YouTube. Kali ini kita akan bahas Metal Build Providence Gundam. Ini produk Bandai yang rilis pada bulan Januari 2024. Kali ini gue akan kupas tuntas apa aja yang ada di kotak Metal Build produk premium Bandai ini. Ini kita lihat ada logo SEED, SEED Gundam SEED, dan ini adalah spesifikasi robot Providence Gundam yang merupakan musuh bebuyutan atau bos terakhir di episode Gundam SEED. Oke, ini ada logo Bandai Namco, terus di samping cuman ada tulisan Providence Gundam, ada siluet gambar body robotnya, terus kemudian di belakangnya kita bisa melihat berbagai macam pose dan ya sedikit ringkasan cerita apa yang melatar belakangi tentang Providence Gundam. Terus ini berbagai macam pose bisa dilihat dan nanti akan kita coba praktekkan juga. Perlu kalian ketahui, Providence Gundam ini bisa dibilang adalah robot favorit gue dari Gundam SEED ya, karena bentuknya yang unik banget, dan gue tidak pernah melihat ada robot dengan membawa ransel yang berbentuk cakram lingkaran, terus kemudian ada ada dragon system atau ada meriam yang bisa mengambang menembaki musuh dari jarak jauh yang dikendalikan dengan telepati ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung buka saja. Tapi sayangnya robot Providence Gundam ini yang katanya merupakan robot paling canggih di film Gundam SEED munculnya hanya beberapa episode doang ya. Itu hanya di episode terakhir saja, mulai dari episode 48 sampai 50 kalau nggak salah, 52 ya, sekitar 4 atau 5 serial lah mereka robot ini tampil. Sayangnya ya dia harus kalah melawan Freedom yang dipiloti oleh Kira Yamato. Nah ini dia, ini ada manual, ada ranselnya. Oke, ini manual, dan ini pasti di bawah ini cakram ya, bentuknya kayak Millennium Falcon. Dan ini senjata, terus alternatif pergelangan tangan dan perisai, dan ada beam efeknya juga. Dan ini yang paling dasar adalah ini dia nih, meriam-meriam yang menembaki musuh ya. Yang ini Dragon System ini yang akan menjadi inspirasi bagi lahirnya Strike Freedom di Destiny Gundam, serial SEED Destiny. Oke, kita buka aja. Kalau kita lihat dari bentukan meriamnya, canonnya, sepertinya ada 3 macam bentuk ya. Dan ini adalah part bening yang akan menjadi penyangga dari meriam-meriam yang akan kita pasang. Dan ini stand base-nya Providence Gundam, pilot by Raul Lecruchet. Oke, ini bagus. Dan ini tatakannya
Dan sama seperti produk metal build pada umumnya, stand base-nya tidak ada perubahan. Semuanya masih tetap sama. Ini penguncinya. Terus ini untuk mengatur tingkat tingkat kecuraman dari figure. Oke, kita singkirin dulu alasnya. Nah, ini adalah Canon yang kecil, ya, bentuknya kecil. Jadi ada tiga macam, ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, ini yang kecil ini bentuknya, detil-detilnya kurang lebih begini, dan ada 4 ya. Terus ini kemudian meriam yang berukuran sedang. Di situ kita lihat ada tempat nembaknya di atas dan di bawah dari meriamnya tersebut. Oke. Dan ini perbandingannya. Perbedaan ukurannya antara yang kecil dan yang sedang. Oke, kemudian bentuk meriam yang berikutnya ini adalah yang paling besar. Ini bentuknya ini kayak pesawat sih kalau gue bilang. Bukan pesawat, roket. Roket kayak rudal, tapi ini senjata apung ya, yang bisa mengapung, yang dikendalikan dengan telepati oleh pilotnya. Oke, kita lihat manual booknya. Ya, yang halaman ini merupakan konten, dan yang ini cara-cara memainkannya. Artikulasi mulai dari kaki, tangan, badan, terus kemudian ini senjatanya, perisai. Terus itu ada beam rifle, tapi bukan beam rifle, namanya Judicium. Keren banget. Ya kan? Udah tampilannya keren. Nama tembakannya juga keren. Ini ada part bening yang bisa dipasang nanti di cakram yang akan jadi ransel bagi Providence Gundam yang digendong di belakangnya. Oke, kita akan coba sama-sama kulik. Dan kita buka dulu styrofoam yang ini, lalu kita lihat dan kita bangunkan. Ini dia Providence Gundam. Wow, besar sekali ya. Ini besarnya karena ada armor atau perisai bahu ya. Perisai bahunya lebar sekali sehingga styrofoamnya gede banget. Seolah-olah ukuran robotnya membesar daripada ukuran metal build pada umumnya. Oke, kita angkat dan kita bangunkan dari hibernasinya. Ini sangat berat, guys. Wow, belum dikasih aksesoris saja sudah berat, dan ya bisa dibilang terlampau berat untuk ukuran metal build pada umumnya. Gue nggak tahu pasti ya berapa pastinya berat dari Providence Gundam ini. Yang pasti sepertinya banyak sekali mengandung besi di dalam badan ini Providence. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah detil-detil dari Providence, dimulai dari cap marking ZAFT, dan mukanya yang gue paling suka dari Providence itu keren banget. Kayak ada mahkota, kayak apa ya? Kayak peri. Kayak apa ya? Ya misterius aja gitu, kelihatannya bagus gitu. Dan ini logo dari
ZAF, dan ini serinya ZGMF X13A Undici. Undici ini adalah 13 ya, bahasa Italia, bahasa Latin. Kalau Providence itu bukan Providence, kalau Freedom itu X10. Jadi ini lebih canggih sebenarnya. Cuman sayangnya takdirnya tidak bagus. Dia harus kalah dari Kira Yamato. Dan ini dari samping penampakannya, wow. Dan itu di belakangnya ini ada pipa yang menyalurkan energi nuklir dari badannya Providence ke ransel tempat cakram Dragon sistemnya bekerja. Dan ini penyangga dari Dragon sistemnya sendiri adalah terbuat dari besi. Well, tidak heran ya. Di samping ini penghubung kaki dan tangan yang terbuat dari besi, ternyata penyangga ranselnya juga terbuat dari besi. Oke, ini artikulasi kepalanya. Bisa digoyang-goyang kiri kanan. Nih, kerahnya bisa diatur kemiringannya. Dan dia tidak bisa berputar 360 derajat ya. Dia hanya seperti ini. Dan keren banget, sangat akurat dengan animenya muka dari Providence Gundam ini. Terus kemudian ini pipa-pipa yang ada di dadanya ini terbuat dari karet ya. Dan bahu sebelahnya lagi, ya ini bisa dinaik turunin. Terus kemudian ini ada nozzle atau tempat mesin pendorong. Itu ada di perisai bahunya. Wow, oke. Kayaknya baru Gundam yang ini gue lihat perisai bahunya ada mesin pendorong. Untuk lengannya ada join yang memiliki 2 ruas. Terus kemudian tangannya bisa direntangkan sejauh ini kayaknya. Ya, dan ini perisai bahunya itu tidak bisa berputar banyak. Terbatas sekali. Akhirnya Metal Build mendengar isi hati gue. Karena selama ini kalau misalnya produk Metal Build yang lain itu armor bahunya itu bisa turun ke bawah kalau misalnya tangannya direntangkan ke atas. Nah ini lihat itu. Itu ada penahannya supaya armornya itu tidak berputar terlalu jauh gitu. Karena memang kalau misalnya armornya itu sampai berputar jauh ke bawah gitu, misalnya tangannya dinaikin lurus ke atas, itu jadi aneh banget ininya, perisainya, sehingga kelihatannya jadi nggak bagus. Untuk dadanya ya sedikit bisa dibungkukan, tidak terlalu jauh ya, tapi pas didongakin begini agak jauh. Bisa didoyong ke kiri dan ke kanan. Dan ini armor depan, wow, bisa setinggi ini. Ini berarti ini bisa ditarik sampai jauh ya. Dan ini armor bokongnya, ini cuman sedikit, cuman bisa sampai sini. Terus kemudian perisai pinggang sampingnya cuman sampai situ.
Iya, betul sekali. Ini bisa 90 derajat lebih. Ini tertahan sama perisai depan ini. Ini semua dari besi ya guys. Terus kita coba tekuk dengkulnya. Iya, bisa dilipat sampai dalam sekali. Dan ini kok ada seperti cairan ya? Oh iya. Oh my god, ini sepertinya minyak ya. Minyak pelumas. Wow. Dan ini kerangka besi. Persis kayak kakinya Strike Gundam. Kerangka kakinya besi, terus kemudian tangan, kaki, penghubungnya itu juga terbuat dari besi. Terus ini yang kaki juga besi, cuman artikulasi untuk kaki cuman bisa maju dan mundur, tidak bisa dibengkokin ke kiri ke kanan ya. Dan ini ada pegasnya, betisnya. Itulah kenapa tadi betis bisa ditekuk sampai ke paha ya. Terus kemudian ini kalau direntangkan ke samping ya bisa kira-kira 90 derajat. Ini keren, ini keren. Gue suka. Oke, kita lihat foto-fotonya dulu ya. Oke, segmen berikutnya kita akan membahas Judicium. Ya, ini senjatanya besar dan handle-nya bisa ditarik mundur, maju mundur maksudnya. Dan ini juga bisa maju mundur dan samping kiri kanan ya. Dan ini ada gimmick. Lihat nih. Kalau ditarik atau didorong itu akan ngebelah dan terlihat mesin dalamnya. Dan di sini juga ada gimmick. Nah, itu terlihat seperti apa? Tempat keluarnya panas. Dan ini marking. Ini juga ada tulisan ZAF. Detail-detailnya dan pewarnanya sangat bagus banget. Dan ini yang lucu dari pergelangan tangan. Bisa dilihat, ini sama-sama untuk menggenggam Judicium. Cuman ada tangannya yang untuk turun ke bawah dan ada yang untuk lurus aja. Kalau yang ini yang lurus dan ini bentuknya kayak turun. Gue akan coba karena ini nggak pernah ada di produk Metal Build sebelumnya. Kita lihat ya. Iya, jadinya sepertinya pergelangan tangannya bisa turun. Oke, kita coba foto dan pose sedikit. Iya, ini dia pose ganteng Providence.
Berikutnya ini adalah perisai yang akan kita pasangkan di sini. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah pasak yang ada di perisai ini kita langsung tancepin di lengan Providence. Ini merupakan cara yang paling gampang ya. Ya, ini bisa ditarik. Tapi tuh oglek-oglek, tidak kokoh ya. Kita harus pakai ini handle-nya. Kalau ingin kokoh, handle-nya harus kita pasangkan ke pergelangan tangannya terlebih dahulu. Ya. Terus kemudian dipasang dengan cara yang sama, tapi handle-nya itu ditekan ke dalam perisai karena ada tempat untuk naroknya. Dan ini cara yang kedua. Keren. Ini dia spotlight dari acara kita hari ini adalah cakram dari Dragon Systemnya. Wah, lihat itu verniernya. Ya, bisa diartikulasi sedikit ya. Dan ini ada cap Dragon System. Ini tidak berat ya. Tandanya ini tidak ada kandungan besi di dalam ransel ini. Ah, ini dia nih. Nah, ini yang paling keren nih. Mekaniknya sangat luar biasa ya. Ini pasti susah banget merancang kayak gini. Ini tidak ada di film ya guys. Kalau lo cari di Gundam Seed, lo tidak akan pernah menemukan cakramnya Providence bisa extend ke buka tutup kayak gini. Ini pure rancangan asli dari Metal Build. Itulah yang menyebabkan Metal Build itu memiliki keistimewaan tersendiri daripada desain yang awal pada film. Kalau di film kan kita tidak pernah diperlihatkan detail-detail dari peralatan perang dari Providence ini ya, dan kita akan coba pasang cakram ini di sini. Nah, ini dia nih tempat ransel backpacknya ini dari plastik sebenarnya, tapi base-nya itu terbuat dari logam semua. Kita tinggal masukkan di lubang yang ada di cakram ini dan kuat ya. Oh, tapi kalau kayak gini dia nggak kuat. Dia tidak bisa menahan berat beban badan dari Providence. Iyalah, Providence-nya berat banget. Jadi bisa dibilang tidak terlalu kuat ya ininya. Nah, ini adalah meriam apung Dragon System yang berukuran kecil. Kita akan coba pasangkan ke sisi kanan dan kiri dari Providence. Jadi ada 2 di kanan dan 2 di kiri. Tinggal dicolokin aja, disesuaikan bentuk cetakan yang ada di dragonnya dengan pasak yang ada di armornya. Dan ini yang berukuran sedang. Kita akan coba pasangkan ini nih yang berukuran sedang. Kita akan coba pasangkan juga di badan Gundam ya, tapi ini ditaruhnya di belakang. Jadi 2 di belakang Providence ya, ini bisa diartikulasikan seperti ini, dan dua lagi itu di cakram ya. Nih jadinya seperti ini. Nah, ini 2 laginya kita pasangkan di cakram dari Dragon System.
tinggal lihat bentuk cetakannya. Tuh, ada titik kecil di pangkal dari Dragon Systemnya ini, tinggal dicolokin sama persis dengan pasaknya. Wah, ini kalau dibongkar, seperti topeng ya. Dan mirip seperti topengnya Raula the Crusade juga nih. Dan ini yang paling besar, ini ada 3. Tinggal pasang di atas sama samping kiri dan kanan dari cakram Dragon System ya. Ya, coba kita buka lagi. Wih, sangar. Hehe. Oke, kita coba pasang di tubuh Providence. Dan inilah dia. Bisa dibilang proporsi dari cakramnya itu terlalu besar kalau gue bilang ya. Dan ini adalah konektor untuk stand base. Yang ini bisa dipasangkan di selangkangannya Providence. Lalu tinggal ditaruh di stand base-nya, tinggal dicolok seperti ini. Iya, kira-kira seperti ini. Atau bisa menggunakan ini. Ini adalah konektor atau penghubung yang dipasangkan di belakang tubuh Providence. Ya. Ini tinggal dicolok aja di lubang dari penyangga cakram Dragon System. Oke. Terus kemudian ini bisa dibuka seperti ini untuk menjadi senderan dari Dragon System ya. Jadi Dragon Systemnya itu sendiri bisa diartikulasikan. Oke. Sepertinya ini tinggal dipasangkan ke stand base-nya. Dan inilah dia, jadilah semuanya. Providence Gundam. Ya, backpacknya mungkin supaya tidak terlalu besar kelihatannya. Jadi tinggal diatur bentuk ketinggiannya. Dan kita akan coba buat Dragon System ini menyala. Oh, bukan menyala, maksudnya berpencar ya. Dan gue akan coba artikulasikan dulu. Nih. Ini bisa dikedepanin. Untuk 3 besar itu yang atas, kiri, dan kanan, kalian mesti tarik dulu basic tempat naruh Dragon Systemnya supaya bisa dikedepanin langsung. Nah, kita sekarang akan buat bagaimana Dragon Systemnya seolah-olah terbang atau sedang melepaskan diri dari tubuh Providence dan cakram dari Dragon Systemnya. Ya, bisa dibilang proporsi cakramnya cukup besar ya. Nah, ini part bening yang akan kita sambungkan ke badan Providence dan cakramnya. Kita ambil yang paling besar dulu, ini contohnya. Dan ini cari yang pas, cocok dengan bentuk Dragon Systemnya. Lalu kita pasangkan ke cakramnya. Oke. Ini bisa diartikulasikan ke depan dan ke belakang. Nah, berikutnya ini yang berukuran sedang. Ini khusus stand beningnya. Lalu tinggal cari tempat yang pas. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalnya cakramnya sedang melepaskan Dragon System. Ini kalau dari depan. Dan ini kalau kita pasang semua part bening yang
menjadi penyangga dari Dragon System. Ya keren sih, tapi harusnya mungkin bisa dikasih warna kali ya. Kalau dikasih warna part beningnya tersebut, tentunya itu akan menjadi seolah-olah sinar lepasan dari Dragon System ya. Itu akan terlihat lebih keren. Kalau yang ini ya flat aja gitu, datar. Ya ini dia muka topeng dari Rowlet Crusade. Terus kemudian ada beam effect yang bisa dipasangkan di perisainya, yang sekaligus menjadi senjata pedang. Terus judiciumnya di tangan kanan dan sedang dipanggul. Oke. Sepertinya itu saja. Dan gue kira cukup sampai di sini pembahasan Providence Gundam dari Metal Build. Sampai jumpa dengan ngulik toys di konten berikutnya.